Eurogen, kembali lagi di program Global Edu Talk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat seru, yaitu tinggal dan studi di luar negeri, terutama di negara US. Nah, kebetulan di sini hari ini aku udah bersama dengan Bapak Rido. Bapak Rido ini alumni dari Purdue University untuk S1-nya di jurusan Computer Science. Dan dilanjutkan di S2-nya itu di Arizona State University dengan jurusan yang sama, yaitu Computer Science. Nah, mungkin karena sudah ada Bapak Rido di sini, boleh Bapak langsung mengenalkan diri kepada para Eurogen biar lebih tahu lagi tentang Bapak. Ya, terima kasih Mbak atas perkenalannya. Nama saya Muhammad Rido. Saya sekarang tinggal di Portland, Oregon. Tadi seperti diperkenalkan bahwa saya lulus S2 dari Arizona State. Habis dari Arizona State itu saya dapat offer dari Intel Corporation untuk kerja di lab microcomputer lab. Jadi saya ambil itu dan ternyata di Intel juga ditawarkan untuk ngambil S3. Waktu itu memang saya pengen S3, jadi saya ngambil S3 program PhD Computer Science. Tapi nggak selesai karena setelah itu istri sama anak datang, jadi berat untuk full time work sama full time study. Saya di Portland sejak tahun 2000, jadi sudah 24 tahun. Alhamdulillah. Oh, sudah cukup lama ya Pak, berarti. Oke, baik Pak. Nah, kebetulan kan memang Bapak sudah cukup lama untuk tinggal di Portland ya, terutama Pak. Nah, di Portland sendiri kira-kira apa sih Pak yang Bapak sukai dan tidak sukai gitu dari Portland? Kalau sebelumnya di-compare dengan Indiana sama Arizona, Indiana itu orang-orangnya lebih konservatif gitu ya. Dan juga suatu saya tinggal di sana kan college town, jadi nggak banyak yang menarik gitulah. Cuma study kan, buat study aja. Biasanya kita kalau mau jalan-jalan ya dari Indiana itu ke Chicago. Karena cornfield aja isinya. Sawah-sawah jagung itulah. Jadi kita kebanyakan cuma buat study dan ini. Nah, Arizona karena Indiana konservatif, Arizona panas situasi cuacanya, dan juga di sana kalau dibanding dengan Portland lebih enak Portland lah. Jadi Portland itu orang-orangnya lebih friendly, lebih laid back. Kalau dulu kan 30 tahun yang lalu di Indiana tuh banyak yang rasis. Jadi kalau kita waktu itu pernah misalnya naik sepeda dilempar, go back to your country. Terus ada Ku Klux Klan rally di downtown. Tahu kan Ku Klux Klan tuh yang pakai putih-putih itu, yang anti color, anti black gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah katanya udah berubah situasinya lebih. Dulu ya kayak gitu. Jadi kita kan nggak suka tinggal di daerah seperti itu gitu ya. Arizona lebih friendly dibanding Indiana. Cuma di sana itu banyak ini karena dekat sama Meksiko. Banyak kartel drugs deal. Itulah gangs gitu kan. Jadi tiap nonton film TV itu beritanya ada inilah, ada itu lain. Jadi pas kita ke Portland itu beritanya lain, menanam pohon. Lebih friendly, lebih relax orang-orangnya. Dan juga waktu 9/11 itu Portland itu polisi kota itu nggak mau menginterview Muslim karena dibilang melanggar hak asasi. Jadi termasuk orang-orang yang friendly gitulah terhadap foreigner gitu, terhadap yang lain gitu. Oke, baik Pak. Ya, jadi sebenarnya Portland itu lebih friendly ya untuk foreigner terutama. Nah Pak, kalau misalnya disandingkan dengan Indonesia, antara US dan Indonesia, apa sih Pak perbedaan yang paling signifikannya menurut Bapak? Kalau masalah ini semuanya saya bilang sih manusia aja gitu, sama semuanya punya kebutuhan, punya background. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kebanyakan orang-orang yang rasis pun sebenarnya mereka nggak punya teman orang beda ini race gitu lah. Jadi kalau mereka udah terekspos oleh foreign students atau punya teman yang foreigners gitu ya, yang lain culture, mereka lebih terbuka. Jadi orang-orang di sana itu saya lihat disiplin. Jadi kayak misalnya on time gitu ya. Kita kan biasanya kalau meeting jam 1, kita datang kadang-kadang jam 1 seberapa, jam 1:03. Kalau di sana 1:01. Jadi 10 menit aja mereka kalau nggak ada yang datang udah pada there's no meeting. Jadi kita disiplin itu banyak bermanfaat sekali belajar dari culture mereka. Juga masalah kebersihan, mereka nggak betah biasanya kalau ada semacam kotor-kotor gitu. Iya, jadi culture-nya mereka emang bersih dan disiplin, dan juga biasanya mereka nggak suka disimpan. Kalau ada perasaan itu bisa kasih tahu. Kalau Indonesia kan biasanya kan nggak terbuka ya, basa-basi atau gimana.
Kalau di sana kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah harus dikasih tahu. Jadi solve once for all. Oke. Nah, jangan disimpan gitu, nanti malah meledak ini. Betul betul. Jadi apa terbukaan itu lebih ditekankan gitu daripada kayak kita kan kayaknya culture Asia ya, Iya, ketimuran gitu kadang-kadang basa-basi. betul betul Pak. Oke baik. Nah Pak, mungkin kita kembali lagi nih, tadi kan sempat ngebahas ya, untuk di US sendiri kan pasti ada beberapa tantangan yang Bapak ketemui kan. Apalagi kalau misalnya disandingkan dengan Indonesia itu pasti banyak perbedaan yang Bapak hadapi. Nah kira-kira bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Tantangan Iya. tantangan yang kita sebagai apa rakyat Indonesia ya, kita merasa kangen gitulah sama keluarga saudara-saudara kan di Indonesia. Iya. Nah, itu tantangan apa Tantangan utama homesick ya Pak. ya kalau misalnya ada telepon malam-malam nauzubillah gitu kan kita Iya. kan kayak khawatir "Oh, ada apa ini Oh gitu iya. kan kalau di Indonesia gitu kan kita khawatir dan juga masalah makanan kalau di Indonesia kan kulineri semua ada Oh kan iya betul. di sana harus masak sendiri kalau mau masakan Indonesia atau kita Iya. ada pertemuan-pertemuan Indonesia saling memasak kan semuanya saling share Iya. foodnya kan Iya. potluck tapi kalau apa di sini bisa kapan aja kita bisa dapat nah itu makanan juga kadang-kadang di Amerika tuh orang-orang nafsi-nafsi kayak apa namanya mungkin di Indonesia udah mulai kayak gitu ya globalisasi jadi nggak pernah deket seperti kayak teman-teman kita kan tetangga juga Iya, iya. kalau kita nggak nyapa duluan mereka ya Oh masing-masing. masing-masing aja Oke jadi baik. kita harus harus saling sapa juga saling undang saya biasanya kalau ada buka puasa saya ada buka puasa di belakang rumah di taman belakang rumah tuh saya undang tetangga-tetangga datang gitu jadi tak kenal maka tak sayang Oh iya. jadi ada orang-orang yang anggap orang Islam misalnya teroris lah segala macam dia kan nggak mau nyapa kita kan tapi ketika kita undang dia dia kenal sama kita tak kenal maka tak sayang jadi dia jadi dekat sama kita Oke. harus kita aktif gitu lah proaktif dengan tetangga-tetangga involve dalam sekolah anak-anak sekolah tuh kita involve dalam parenting teacher organization PTO itu kan atau volunteer ngajar soccer buat anak-anak kecil nah dengan itu orang-orang sana jadi terekspos oh ini orang dari Indonesia Mereka jadi lebih. dia muslim juga bagus ininya mannersnya adabnya nah itu yang bisa membuat kedekatan kita dengan orang-orang di sana Oke baik. Jadi pada intinya Pak, terlepas dari tantangan yang Bapak hadapi itu kurang lebih masih bisa diatasi ya Pak. Jadi untuk para calon student nih yang mau datang ke US itu nggak perlu takut ya Pak untuk datang ke sana. Oke baik. Nah tadi ini kan kita udah banyak nih dengar tentang pengalaman Bapak Rido selama di US. Nah mungkin sekarang kita bisa beralih Pak kepada sistem pendidikan di sana. Kira-kira ada nggak sih Pak tips untuk para calon student yang ingin belajar ke US? Kalau saya lihat di beda Indonesia sama US, di Indonesia itu lebih kepada ini ya hafalan. Jadi kita anak-anak kita memang jago apa fisika, kimia gitu ya, Iya. soal-soal tinggal plug in numbers dalam formula gitu, rumus-rumus. Tapi kalau di Amerika itu kita pelajarin kenapa rumus itu kayak gitu. Jadi lebih ke aspek critical thinking ya Iya, Pak? critical thinking. Jadi kita harus proof gitu. Apa ini kenapa rumus ini pakai eksperimen gitu. Jadi nanyanya supaya why. Karena ini why sampai 5 kali why. Oke, jadi Jadi kita banyak sampai the root cause-nya itu apa gitu. Biasanya kita kan udah satu udah kita terima udah pakai gini aja. Jadi kita apa pengguna aja user gitu. Kita bisa satu software kita cuma pengguna, tapi untuk menciptakan software itu kita kan nggak pernah termotivasi gitu. Iya. Udah ada ngapain ciptain lagi gitu. Oh iya Nah benar. orang-orang Amerika lebih inovatif, lebih kepada game changing gitu. Mereka pengen menemukan something new. Nah itu kita perlu anak-anak kita generasi ya belajar mungkin di sana itu bisa melihat itu dan mengajarkan kembali ke generasi di sini. Oke, jadi mungkin salah satu kenapa student itu harus datang ke US dan belajar di sana, mungkin kita bisa melihat aspek itu ya Pak, di mana di sana cara berpikirnya itu lebih berbeda, lebih kritikal gitu kan. Oke baik, nah Pak, karena di sini kan pasti banyak banget nih teman-teman yang mau datang ke US gitu dan agak khawatir Pak mengenai biaya pendidikan di US. Nah kira-kira seberapa mahal sih Pak untuk pendidikan di US dan apakah ada scholarship di sana? Pastinya ada sih ya Pak. Kalau untuk S1 memang agak sulit sih untuk scholarship international student. International student juga biasanya sih mahal. Saya sekitar
tergantung universitasnya gitu, dari sekitar 30-an sampai 60-an ada. Itu untuk satu Range-nya. semester atau 1 satu tahun, tahun? Oh, 1 satu tahun tahun. biasanya. Oke. Ya sekitar segitulah kalau international student. Tergantung besar atau ininya. Kalau Ivy League atau private school biasanya 60-an. Ah, 60.000 per tahun. Tapi kalau S2 banyak yang offer assistantship, RA, research assistant atau teaching assistant. Mm-mm. Nah, kalau kita udah keterima RA atau TA itu free. Tuitionnya di waive. Oh, tuitionnya dikit. Dan kita Oke. dibayar. Jadi, tapi saingannya orang-orang India sama orang-orang Cina. Tapi Indonesia masih punya chance Chance kan untuk masih. ke sana, Pak. Terutama kalau misalnya di sini ada prestasi atau udah Mm-mm. pernah kerja gitu ya. Iya. Punya experience dan juga kalau pengen dapat scholarship, kontak profesor. Jadi Kontak riset profesornya. dari sini, universitas apa yang kita tertarik, fieldnya apa, kontak profesor yang kita tertarik riset di bawah dia. Meskipun itu posisinya kita belum keterima di sana atau Belum, gimana, Pak? belum diterima pun kontak aja. Kontak aja Prof, ya. I'm interested in doing research with you. I'm Oke. interested in this field gitu kan. Terus bilang bahwa I've been working on this field for a while. Here's my achievements. Mm-mm. Nanti profesornya lihat. Nah, dia biasanya kan nyari tahu kenapa saya mesti hire this person gitu kan. Iya. Jadi kita perlu bilang bahwa saya kerja di Indonesia, saya tahu Indonesia apa millions of people, I deal with this complex issues. Nah, dari situ kan profesor bisa lihat, okay, this guy has something special value kan. Nanti bisa ditawarin, okay, are you able to teach or research under my supervision? Itu master sama PhD biasanya. Nah, itu biasanya kalau udah diterima, Mm-mm. kita kan harus apply tes masuk kan. Iya. Kalau S1 SAT. Mm. Yang diambil itu bukan hanya GPA, GPA itu IP. Iya. Jadi mereka tuh melihat IP, SAT, essay, nulis essay, Oke. essay. Jadi kita harus tahu passion kita apa nih. Passion kita terhadap sesuatu itu harus kita, dan juga ekstrakurikuler. Oh, oke. Jadi bukan satu aja. Jadi mereka melihat different Aspek gitu ya, aspek Pak. dari anak itu. Mm-mm. Dan juga biasanya kalau Ivy League, Stanford misalnya atau Harvard gitu ya, mereka banyak scholarship. Mereka ngelihat nih anak punya leadership nggak? Leadership misalnya kayak anak saya itu dia tuh robotics, dia build robotics team. IP-nya nggak terlalu tinggi, makanya saya kaget dia bisa keterima scholarship di Stanford misalnya. Waktu itu karena dia Stanford bilang you build this team and you lead it to success. Oh, oke. Jadi dia punya achievement yang Iya. akhirnya dikasih scholarship. Jadi dari sekarang mungkin yang teman-teman yang mau belajar di sana yang S1 bisa membuild portfolio. Portofolio ya. Portfolio itu apa achievement. Jadi ambil project-project atau apa yang kerjain project sendiri juga nggak apa-apa. Bikin something yang useful for the society, misalnya di Indonesia butuhnya apa, build itu. Itu jadi achievement kan. Nah, ketika apply include itu projectnya. I build this. Dan harus dituangkan juga di dalam esai ya, Pak? Saya juga masukin passionnya itu, saya build ini, terus kalau bisa pakai video. Ini yang saya build gitu kan. Nah, itu lebih powerful. IP jangan rendah banget juga sih. Iya, iya. IP juga bagus, tapi it is not like the only thing that jadi harus kita put all achievements segala. Oke. Juga rekomendasi dari teacher, dari ekstrakurikuler coach misalnya. Iya. Oke, jadi sebenarnya yang dilihat dari mereka itu bukan hanya dari aspek akademis ya, Iya, Pak. bukan Di dari luar akademis. dari akademis juga itu penting, apalagi kalau misalnya kita punya achievement yang luar biasa. Tadi salah satu contohnya nih anak Pak Rido ini keterima di Stanford ya, Pak? Iya, udah lulus. Iya, udah lulus saat ini Stanford gitu. Nah, Pak, kalau misalnya tadi kan kita udah mulai tahu nih tentang sistem pendidikan di US seperti apa gitu kan. Kira-kira untuk student Indonesia sendiri gitu kan pada saat di sana mereka akan menghadapi culture shock yang cukup sulit gak sih, Pak? Selama kalau lihat dari experience ya, Pak? Iya, culture shock banyak terjadi sama teman-teman kita yang belajar S1. Harus gimana, kita harus siap lah. Jadi dari sini jangan sampai, terutama anak-anak muda gitu ya kan, kesana nggak ada orang tua, nggak ada keluarga, wah I'm free to do whatever I want. Kita di sini udah kasih motivasi bahwa kita kesana punya tujuan belajar ya kan, mencari experience, juga jangan sampai memalukan keluarga, memalukan bangsa, negara, agama. Jadi harus punya prinsip.
Nah, Oke. kadang-kadang di sana kalau nggak kuat-kuat gitu ya, Iya. bisa terpengaruh dan akhirnya drop out. Ah, Ada addiction macam-macam, addiction game, mhm. itu banyak yang drop out karena game, karena macam-macam lah, party terus, karena dia merasa, wah, shock shock ini culture shock, banyak yang jadi orang kayak lebih amrik dari amrik. Orang Oke Amerika aja oke. nggak segitu gitu, dia lebih ini lagi, infinity complex. Jadi apa, Ah, infinity complex tuh merasa malu gitu, kalau misalnya ditawarin minum gitu sama, "Hey, have some kayak beer." nolak tuh Iya, malu bilang gitu. aja, "Oh, sorry, I'm a Muslim, I don't drink." Oke. Dia lebih respect kayak gitu daripada, "Oh, enggak, nanti tawarin lagi kita, enggak, nanti aja tuh." Kasih lagi terus kan, nanti besok-besok dikasih tawarin lagi. Tapi kalau kita bilang, "I'm Muslim, I don't drink." Dia lebih respect kayak gitu. Jangan sampai merasa inferiority complex gitu. Jadi kita punya identity, kebanggaan Mhm. terhadap identity kita. Itu mungkin culture shock cara menanganinya. Oke. Jadi maksudnya terlepas dari kita harus ngelakuin banyak hal di sana gitu Iya, kan, tapi tetap harus ada batasan juga ya, iya. Kak? Banyak yang kita harus kita ambil, Mhm. banyak kebaikan yang kita ambil, banyak juga yang kita perlu tolak dan filter gitu loh. Oh iya, Heeh. jadi disesuaikan lagi. Iya, Betul, baiklah kalau begitu. Nah, tadi udah banyak banget nih yang bisa kita pelajari tentang tinggal dan studi di US. Nah, makasih banyak kepada Pak Rido karena sesi saat ini tuh menurut saya sangat-sangat menarik dan pasti akan memberikan banyak manfaat bagi para student yang akan melanjutkan kuliah di luar negeri dan terutama di insya Allah. US. Amin. Nah, kalau misalnya teman-teman semua nih pengen kuliah di US, itu boleh banget nanti datang ke Euro Management Indonesia, di mana kita bakal siap banget untuk membantu kalian mulai dari proses persiapan student, dari aplikasi sampai nanti proses pendampingan di sana kita akan memberikan pelayanan yang pastinya profesional kepada kalian semua. Nah, kalau misalnya mau lebih tahu lagi untuk Euro Management, nanti kalian bisa cek-cek di sosial medianya mulai dari Instagram di @euromanagement.com, lalu ada juga di website kita. Websitenya itu di https titik dua slash slash www.euromanagement.co.id. Oke, karena tadi kita udah membahas cukup banyak nih tentang kuliah di luar negeri, jadi mungkin saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih banyak ya Pak Rida Ya, sekali lagi. sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan pada siang hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat siang semuanya.